Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa lagi dalam sebuah renungan pada sore hari ini, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021. Ada sebuah berita firman Tuhan yang pernah saya angkat dalam live streaming melalui YouTube saya atau channel Metanoia Ministry. Saya kembali mengangkat dan rindu lagi untuk menjelaskan tentang akar orang percaya. Nah, saya kembali membacakan firman Tuhan bagi kita dalam Kolose pasal 2 ayat 6, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara, yang saya tertarik dari ayat ini berbicara tentang tetap di dalam Dia. Dan ada satu lagi, yaitu tentang akar. Nah, yang menjadi indikator atau pusat perhatian penjelasan di sore hari ini adalah berbicara tentang akar. Setiap tanaman atau pohon akan bertumbuh dengan rapi, akan bertumbuh terus-menerus sampai mengeluarkan akar yang banyak, dan melalui akar itu dia bisa mendapatkan makanan yang banyak. Ini tergantung pada tanaman itu tersebut, artinya bahwa tanaman itu tetap berada di tempat di mana ditanam. Kalau tanaman tersebut hari ini kita tanam, besok kita pindahkan ke tempat lain. Lusa kita cabut dan kita pindahkan ke tempat lain. Atau satu minggu kemudian kita cabut lagi, lalu kita pindahkan tanam di tempat lain. Nah, secara otomatis akar dari tanaman ini tidak akan kuat. Tidak akan ada pertumbuhan dengan sempurna atau dengan sehat. Kenapa? Karena setiap hari kita pindahkan. Kita cabut, pindahkan, tanam lagi. Ya otomatis tanaman tersebut tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kita bisa lihat di belakang saya ini ada banyak tanaman, yaitu pohon kelapa. Ada yang masih remaja, bahkan ada yang sudah bisa panen. Nah, kenapa itu bisa terjadi sedemikian? Karena sejak ditanam di tempat itu tidak pernah dipindahkan ke tempat lain. Nah, sehingga akar itu bisa menyebar luas, dia bisa mendapatkan makanan, dan pohon kelapa ini bisa berdiri kokoh. Dia bisa produksi buah kelapa, dan orang bisa menikmati dari buah kelapa itu. Ada yang kelapa muda bisa dibikin es buah. Dari yang sudah tua kita bisa masak di dapur, bisa bikin pisang santan, dan lain sebagainya. Bahkan kelapanya bisa bikin kopra dan dijual, bisa bikin minyak goreng. Nah, hal yang menarik di sini adalah berbicara tentang kekristenan. Bagaimana tentang akar kekristenan? Alkitab mengatakan tadi dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, situ berbicara bahwa tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia artinya tetap di dalam Kristus, tidak boleh berpindah, tidak boleh bergeser sejengkal pun, tidak boleh. Artinya bahwa hidup kita, kekristenan kita, iman kita hanya berpusat kepada Kristus Yesus. Amin. Nah, kalau kita sudah tetap, kekristenan kita sudah tetap dalam Kristus, maka bergeser pada ayat yang ke-7, dia mengatakan bahwa berakar di dalam Dia. Artinya bahwa kalau kita tidak berpindah, alamat kita tetap pada Kristus, otomatis akar kita akan keluar.
Dan ada pertumbuhan. Amin. Nah, ada pertumbuhan. Setelah dia tenang, dia diam di kaki Kristus, hidupnya dia hanya milik Kristus, otomatis kerohaniannya dia bertambah, akarnya keluar, dia berakar dalam Kristus dan bisa membuahkan suatu pembangunan rohani, kebangunan rohani yang dahsyat. Dia bisa berdiri kokoh seperti tanaman yang di belakang saya. Dia bisa berdiri, angin kencang, pohon kelapa tetap berdiri. Sama, ketika iman kita kepada Kristus, pertumbuhan kita tetap berdiri kokoh karena akar kita dalam. Amin. Akar kita dalam. Akar kita adalah akar bicara hati, bicara kehidupan sehari-hari. Nah, apa dampaknya kalau akar itu semakin dalam? Yang pertama tadi berdampak dia terjadi kebangunan rohani, dibangun di atas dia. Lalu selanjutnya kita perhatikan pada ayat yang masih ayat berikut. Masih tetap pada ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Saudara, menarik. Nah, jadi sekali lagi, semua berpusat kepada akar. Nah, akar semakin banyak keluar, pohon itu dia berdiri kokoh. Dia tetap bangkit, dia tetap menjulang tinggi, kuat. Sampai dia produksi terus ada produksi setiap hari. Reproduksi jalan terus. Lalu kalau dia kuat, dia semakin teguh. Nah, ketika dia semakin teguh, ada tantangan apa tidak? Ada. Nah, ketika tantangan datang pada silih berganti, iman kita tetap kokoh, tetap berdiri kuat. Tetap berdiri kuat. Apapun persoalan, tetap kita berdiri kuat di dalam Kristus. Dan dampaknya adalah kekristenan kita adalah kekristenan yang tetap mengucap syukur. Amin. Tetap setiap hari kita mengucap syukur, apapun persoalan yang kita hadapi, kita tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena akar kita kuat. Kenapa akar kita kuat? Karena kita tetap dalam Kristus. Kita tidak berpindah tempat, sejengkal pun tidak akan berpindah. Amin. Jadi jangan pernah berpindah alamat, iman kita tetap kepada Kristus dan akan lihat dampak. Dampaknya wow, itu sangat dahsyat. Kita dibangun kuat terus dan masalah boleh datang silih berganti. Tetapi kekokohan iman kita bahkan semakin teguh, kehidupan kita berlimpah dengan ucapan syukur. Kekurangan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi harapan kita, alamat kita, tetap fokus kita hanya tetap kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sore hari ini saya berharap bila masih ada akar-akar yang lama, akar-akar kekhawatiran, akar-akar sakit penyakit, akar-akar yang tidak alkitabiah segera dicabut. Nah, kenapa? Karena kita telah menerima Kristus. Ingat firman Tuhan ini kepada orang yang telah percaya Kristus. Ciri-ciri orang yang percaya kepada Kristus adalah dia tidak berpindah tempat. Akarnya kuat, dibangun kuat, semakin teguh pembangunannya, dan hidup dia tanpa ada kesemutan, tetapi yang ada hanyalah ucapan syukur di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.